Meski udah nggak musim WFH, tapi gue lebih seneng kerja di rumah daripada di kantor. Makanya gue tetap mengupdate perlengkapan meja kerja gue supaya makin membuat gue nyaman ngedit dan bengong-bengong cantik. Di video tentang desk setup gue yang lalu, gue udah pernah ngejelasin peripheral apa aja yang ada di atas meja gue, yang menemani Apple Mac Mini M1 sebagai komputer utama untuk pekerjaan mengedit foto dan video. Ada baiknya kalian nonton dulu videonya. Jadi selain barang-barang yang ada di video itu, ada beberapa peripheral baru yang saat ini gue gunakan di meja ini. Gue bahas dulu dari yang paling kelihatan mencolok, yaitu 3 buah benda pendukung produktivitas dari brand All for Work Indonesia. All for Work Indonesia adalah sebuah brand penyedia perlengkapan kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas para pengguna. Produk yang mereka sediakan lengkap banget, mulai dari meja kerja, kursi kantor, gaming keyboard, mouse, stand monitor, dan lain-lain. Peripheral yang pertama adalah Hexa Room Display Hanging Wallboard, atau yang lebih banyak dikenal dengan sebutan pegboard kalau di brand lain. Jadi memang belakangan ini sebuah pegboard cukup populer di kalangan para tech entusias maupun penghobi desk setup. Karena dengan board ini kita bisa memajang berbagai benda-benda yang mau kita pamerin alias flexing. Seperti misalnya jam tangan mewah, tas-tas desainer branded, sepeda Brompton, motor Harley, atau mobil Rubicon? Enggak dong ya. Gue pribadi majang beberapa benda seperti mainan-mainan favorit gue, headphone yang lagi nggak dipakai, koleksi keyboard mechanical dan mouse-mouse gue, juga beberapa benda-benda everyday carry gue. Selain kelihatan cakep secara estetika, hanging wallboard juga berguna untuk menaruh berbagai macam barang sehingga meja kalian nggak kelihatan crowded banget sama barang-barang perintilan. Board ini memakai material plastik yang gue rasa cukup kokoh dan menurut keterangannya udah tahan air. Buat apa juga sampai dibikin tahan air, tapi ya siapa tahu kamar kalian bocor pas hujan ya kan? Untuk cara pemasangannya sendiri ada 2 cara, yaitu ditempel pakai perekat sekelas 3M yang udah disediakan atau dengan cara konvensional alias di-screw ke dinding, biar lebih secure dan gak jadi overthinking boardnya bakal ambruk. Board ini dijual secara modular, ada beberapa pilihan mulai dari yang paling kecil yaitu 40x40 cm, 40x80 cm, 40x120 cm, dan seperti yang dikirimkan ke gue ini adalah versi yang paling gede, yaitu 80x80 cm. Mantep, gede bener, sampai khawatir tembok gue nggak cukup. Kalau teman-teman perhatiin, harga per modulnya akan terkesan board ini agak lumayan mahal, tapi itu karena setiap pilihan modul sudah termasuk dengan satu set aksesoris untuk menopang benda-benda yang ingin kita pajang. Seperti misalnya di modul 80x80 cm yang gue pakai ini, sudah termasuk 18 buah ambalan, 10 buah hook, 4 buah kantong vertikal, ini namanya gue ngasihnya asal-asalan ya, dan beberapa aksesoris lain yang sayangnya tidak bisa gue temukan dijual secara terpisah dimanapun. Sayang sekali. Overall gue cukup suka sama hanging board ini dibanding pegboard lain pada umumnya, karena selain aksesoris yang termasuk udah berlimpah, looks-nya juga kece. Masangnya pun nggak terlalu susah, kombinasi pilihan warnanya juga lucu-lucu banget, nggak monoton. Nah, kalau teman-teman perhatiin di hanging board ini, gue juga menaruh sebuah jam dinding yang udah lama banget gue pengenin, yaitu Blues Digital LED Clock yang dipasarkan juga oleh All for Work Indonesia. Bentar, kan di layar komputer sama HP udah ada jam bang, ngapain naruh jam lagi di hanging board? Alasannya selain biar keren aja, di kamar gue kebetulan belum ada jam dindingnya. Sesekali gue perlu ngeliat jam yang ukurannya gede di tembok yang bisa gue lihat dari berbagai penjuru di kamar kerja gue. Lagian teman-teman juga setuju dong kalau tampilan dari jam yang bergaya analog ini kece parah. Selain bisa menampilkan angka jam tentunya, jam ini juga bisa menampilkan temperatur ruangan, tanggal, hari, dan bulan. Dan kalau kita mau, jam ini juga bisa berfungsi sebagai alarm. Kelihatan kan ada lubang speakernya di bagian bawah. Terus teman-teman nggak perlu khawatir bakal ribet kalau naruh jam ini di posisi yang tinggi banget. Setinggi kasta gebetan kalian yang sulit dijangkau oleh rakyat jelata. Karena jam ini udah dilengkapi dengan sebuah pengendali jarak jauh yang bisa dipakai buat ngeset jam, alarm, tanggal, hari, dan tingkat kecerahan cahayanya. Keren. Yap, jam ini tingkat kecerahan cahayanya bisa disesuaikan untuk berbagai kondisi cahaya ruangan sehingga tetap enak dilihat dan nyaman di mata. Jam ini juga tersedia dalam pilihan warna cahaya putih, orange, biru, dan hijau. Jadi bisa dimatchingin sama kombinasi warna hanging boardnya. Lanjut ke benda terakhir yang dikirimkan oleh All for Work Indonesia ke gue, yaitu Inco Modern Desk Lamp. Lampu meja kerja biasa bang? Eits, ini bukan lampu sembarang lampu. Lampu meja ini udah flicker free dan bisa diatur tingkat kecerahan dan temperatur warnanya melalui touch button yang simple. Ditenagai dengan power input sebesar 10 watt yang berasal dari adaptor bawaannya yang juga bisa memberikan output 5 watt melalui colokan USB yang tersedia. Lumayan bisa dipakai buat slow charging iPhone gue.
Dan ternyata lampu ini juga punya built-in wireless charging pad, tapi sayangnya nggak support Qi wireless charging sehingga nggak bisa gue tes pakai iPhone gue. Tapi seharusnya sih bisa dipakai buat kebanyakan handphone Android dengan fitur wireless charging biasa. Lampu ini selain bisa dipakai untuk penerangan yang lebih terfokus di atas meja kerja, juga bisa difungsikan sebagai lampu ambience untuk bobo malam. Secara tidak sengaja gue juga menemukan hidden feature pada lampu ini, yaitu sebagai headphone stand yang stylish abis. Yang pasti buat YouTuber kayak gue yang sering syuting di atas meja, lampu ini juga ngebantu banget buat ngasilin cahaya yang gampang diatur. Maupun sebagai practical light ketika syuting talking head kayak gini. Recommended banget buat teman-teman fellow YouTubers. Semua peripheral dari All for Work Indonesia ini bisa kalian cekidot link penjualannya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lanjut, kita bahas beberapa peripheral baru yang ada di meja kerja gue ini. Yang pertama ada Fine Ampligame Edge 6 Gaming Headset. Headphone ini juga udah pernah gue review secara spesifik di sebuah video. Gue ngerasa cocok menggunakan headphone ini untuk berbagai hal seperti dengerin musik, nonton film, editing video, sampai ke Zoom meeting. Headphone-nya nggak berasa berat, nyaman dipakai dalam waktu lama, suaranya oke banget untuk di level harganya. Dan yang paling paten itu adalah kualitas mikrofonnya yang jernih banget, udah kayak pakai mikrofon dedicated. Nggak salah emang brand Fine yang terkenal jagoan bikin mic. Ketika bikin headset kayak gini, kualitas mic-nya nggak kaleng-kaleng. Tapi most of the time gue lebih suka pakai speaker eksternal gue, karena gue nggak pengen terlalu membebani kuping gue. Jadi biasanya headphone ini gue pajang di pojokan, nemenin MacBook Pro 2009 gue yang udah gue museumkan. Untuk keperluan voice recording video-video YouTube gue mengandalkan mikrofon Maono AU-PM360TR yang gue pasangin dengan arm stand bawaannya. Karena mikrofon ini bertipe XLR, otomatis membutuhkan pasokan power yang gue sediakan dari Phantom Power Behringer PS400. Kombinasi kedua mikrofon dan Phantom Power ini bisa menghasilkan kualitas suara yang gue harapkan. Keduanya gue koneksikan dengan audio interface XOX KS108 yang mengolah input suara menuju ke Mac Mini M1 gue. Konfigurasi audio input yang terkadang gue pakai untuk rekaman podcast ini udah pernah gue bahas juga di satu video khusus yang bisa teman-teman tonton juga kalau belum. Setelah beberapa kali gonta-ganti mouse, akhirnya gue menambatkan hati gue pada sebuah mouse productivity keluaran Logitech yang sudah tidak asing lagi, yaitu Logitech MX Master 3 yang gue pasangkan dengan sebuah Carpal mouse wristpad. Teman-teman mungkin udah sangat familiar dengan mouse yang banyak direkomendasikan oleh para YouTuber ini. Percayalah, emang seenak itu pakai mouse ini buat berbagai keperluan kayak ngedesain, ngedit video, scrolling website, asal jangan dipakai buat ngegame aja. Karena mouse ini lumayan berat dan kurang lincah dipakai bermanuver pas lagi ngegame. Tapi buat scrolling jangan ditanya, Infinity Scroll-nya super nyaman buat scrolling di website maupun ngatur ukuran tools di aplikasi desain atau foto misalnya. Belum lagi horizontal scroll yang kepake banget buat video editing, dan lagi semua tombol-tombolnya bisa di custom sesuka hati. Buat yang tangannya kecil mungkin akan butuh adaptasi beberapa saat megang mouse yang semok ini, tapi nggak lama menurut gue. Overall ini adalah mouse terbaik buat gue, apalagi baterainya tahan lama banget, jadi nggak bete sebentar-sebentar harus ngecas. Selain gonta-ganti mouse, gue juga sempet gonta-ganti keyboard mechanical. Kalau tadinya gue sempet lama pakai Keychron K3 yang tipenya slim, saat ini gue udah beberapa lama lumayan betah di Keychron Q2. Selain bertipe mechanical, keyboard ini juga support software VIA yang mengizinkan kita untuk mengcustom tombol-tombol sesuka hati. Nggak hanya itu, yang bikin Keychron Q2 ini spesial adalah sistem gasket di dalamnya yang membuat keyboard ini terasa mantul nikmat ketika dipakai mengetik. Terdapat juga tombol knob customizable yang sempat ngetrend di dunia keyboard mechanical. Berguna buat ngecilin volume musik, ngatur ukuran brush di aplikasi desain, expanding timeline di aplikasi video editing, dan lain-lain. Untuk pilihan switch-nya sendiri, gue menggunakan brown switch sesuai selera gue. Overall, keyboard ini terasa nyaman, kokoh, dan berdesain premium sesuai harganya. Meskipun keyboard ini hanya gue rekomendasikan buat para penyuka keyboard mechanical level hobi menengah ke atas. Kalau teman-teman pengen gue bikinin video reviewnya, tinggalin komen di video ini. Keyboard ini juga gue pasangkan dengan custom wooden armrest buatan pengrajin lokal bernama Patala Awatara. Highly recommended. Kalau gue lagi bosan sama Keychron Q2 gue, biasanya gue beralih ke keyboard yang sebenarnya gue beli karena penasaran doang, yaitu DYZ Synthesis 60, sebuah ergonomic keyboard mechanical buatan lokal yang cukup populer. Gue penasaran buat make split keyboard ergonomik yang katanya bisa mengurangi resiko cedera ketika mengetik dengan intens. Keyboard ini rencananya bakal gue review juga secara detail, jadi tungguin aja videonya. Keyboard mechanical ketiga yang gue punya adalah keyboard pemberian dari Melgeek bertipe Mojo 68. Kalau kalian penasaran dengan reviewnya, gas aja langsung ke videonya yang udah pernah gue rilis beberapa waktu yang lalu di channel ini.
Sebagai alas mengetik dari keyboard gue menggunakan deskmat berukuran 90 x 40 cm dengan ketebalan 4 mm dari Vantech. Bertipe Atto Marble, desktop ini bernuansa motif keramik putih yang cukup clean dan elegan. Cukup fleksibel untuk berbagai tipe desk setup menurut gue. Gue mengganti deskmat lama gue yang berwarna hitam supaya kalau nyari benda kecil di atas meja, gue jadi lebih gampang kalau deskmatnya berwarna putih. Meski sempat khawatir bakal jadi cepat kotor, ternyata berbulan-bulan gue pakai deskmat ini tetap kelihatan clean dan cukup tahan terhadap tetesan air. Saat ini deskmat ini lagi diskon, jadi sangat gue rekomendasikan buat yang lagi nyari deskmat jumbo, tebal, dan nyaman dipakai. Desainnya bagus, durable, jahitannya rapih, kagak ada minusnya. Dibandingkan setup tahun lalu, gue saat ini makin membutuhkan tambahan storage eksternal untuk mendukung pekerjaan gue di dalam mengedit foto maupun video. Storage eksternal yang gue gunakan sebagai media penyimpanan file-file foto dan video yang sedang gue edit adalah sebuah SSD eksternal dari Western Digital bertipe Blue. Berkapasitas 1 TB, SSD ini gue pasangkan dengan sebuah enclosure USB 3.0 buatan Orico. Selama gue gunakan lancar jaya selalu, nggak pernah ada masalah, dan gue rasa kapasitas 1 TB masih cukup buat menyimpan file olahan sementara yang sedang gue kerjakan. Kalau sudah selesai, file-file tersebut gue pindahkan ke external storage gue yang lain yang masih bertipe hard disk biasa. Nah, karena jumlah port USB di Mac Mini M1 gue terbatas, gue membutuhkan sebuah USB hub untuk mengkoneksikan semua external storage gue. Untuk kebutuhan ini, gue menggunakan Orico 7-port USB hub with individual switches and power adapter. Meski harganya lumayan mahal untuk sebuah USB hub, tapi gue nggak perlu lagi khawatir soal jumlah port USB, dan yang terpenting ketika gue colok hard disk berkapasitas 5 TB, hub ini menjamin USB connection gue nggak kekurangan power yang dibutuhkan. Jadi meski gue konekin beberapa storage eksternal sekaligus, koneksi USB gue tetap stabil dan lancar. Nggak kayak pas pakai USB hub biasa yang nggak ada supply powernya. Karena hub ini juga ada individual switch di masing-masing port, gue juga nggak repot lagi harus cabut pasang kabel-kabel peripheral USB gue. Praktis. Oke, kayaknya video kali ini udah cukup panjang, jadi gue cukupkan sampai di sini aja. Kalau ada peripheral lain di video ini yang kalian kepoin, bisa cek di video desk setup gue sebelumnya, atau langsung aja komen di komentar buat tanyain ke gue. Sehat selalu, jangan lupa sisiran, benerin sleting juga sebelum keluar rumah. Bye!